saya persilakan Saudara Nur Milamyani, SSI, mahasiswa Master di QT juga dalam bidang bioinformatika. Silakan Iam. Oke. Assalamualaikum. Kedengaran Pak? Kedengaran besar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 4 Universitas Hasanuddin, Bapak Dekan FMIPA Unhas juga, dan Bapak Ketua Kaprodi Ilmu Komputer. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Nur Milamyani. Saat ini saya sedang mengambil studi master di Kyushu Institute of Technology dengan bidang bioinformatics. Untuk bidang bioinformatics yang saya geluti sekarang ini mungkin hampir sama dengan yang dipaparkan sama Kak Yusran sebelumnya. Cuma mungkin saya dari lebih ke sisi komputasinya. Kalau mungkin Kak Yusran lebih ke lab bahasa atau biologinya ya Kak. Kayak gitu. Jadi kalau untuk sharing pengalaman, pertama bisa lanjut studi S2 ke Jepang itu tidak lepas dari campur tangannya juga Pak Armin sebenarnya. Karena berhubung beliau juga itu pembimbing utama pada saat penyusunan skripsi, kemudian beliau juga yang pertama kali mengajak untuk join KKN ke Jepang bersama dengan teman-teman seangkatan saya, Jonathan dan Mamet. Nah, pada saat itu dulu sebenarnya sudah memang punya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri, cuma pas S1 belum kesampaian, jadi cari peluang lagi untuk lanjut S2 dan akhirnya dikasih jalan. Yang pertama itu ikut KKN Jepang sama Pak Armin. Kemudian sebelum datang ke Jepang itu memang sudah searching atau cari-cari informasi tentang lab-lab yang ada di Jepang sendiri. Kebetulan karena lokasi KKN saya dulu itu pusatnya ada di Fukuoka Prefecture, jadi saya searching kampus atau profesor yang ada di sekitaran daerah situ. Nah, jadi dulu sebelum berangkat KKN, saya sudah mempersiapkan semua yang namanya semacam surat atau permintaan ke beberapa profesor yang ada di Jepang itu untuk mengadakan meeting atau pertemuan pada saat saya ada di Jepang. Jadi pada saat itu saya ada kontak dengan beberapa profesor sebelum datang, dan itu ada 3 orang atau 2 atau 3 orang profesor. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang berminat atau mau lanjut ke Jepang, kalau saya sarankan mungkin boleh lebih baiknya dicari dulu profesornya atau supervisor yang diminati untuk dimasuki labnya pada saat ke Jepang nanti, karena itu salah satu yang paling penting kalau dari sisi pengalaman saya, karena dari yang saya tahu pada saat kita mau lanjut ke Jepang itu pertama yang harus kita betul-betul perhatikan itu adalah topik penelitian. Karena kalau misalnya sensei kebanyakan di sini itu kalau misalnya penelitian kita tidak nyambung dengan penelitian yang kita tawarkan atau topik penelitian kita tidak sejalan, sensei kadang-kadang agak 50-50 untuk menerima juga mahasiswanya. Jadi yang pertama itu penyesuaian topik penelitian dulu dengan lab yang mau kita masuki nantinya. Nah, setelah itu baru minta pertemuan dengan senseinya sendiri untuk atur meeting. Nah, kalau untuk dari segi kehidupan sehari-hari di sini saya juga sama dengan teman-teman yang lain juga dapat beasiswa JASO kemarin pada saat balik dari KKN itu, karena saya statusnya juga belum selesai S1, jadi mengajukan kembali untuk ikut program short course selama 3 bulan di sini. Nah, pada saat program short course itu saya menyesuaikan penelitian yang saya lakukan dengan lab yang saya masuki untuk short course pada saat itu. Nah, setelah dari situ
balik dari short course mulai persiapan untuk lanjut S2. Nah, pada saat itu pihak kampus sendiri yang menawarkan untuk beasiswa JASO. Nah, mungkin pada saat Jonathan masuk itu karena dia lulus lebih awal. Nah, pada saat itu untuk persyaratan beasiswa JASO sendiri itu tidak ada syarat apa-apa, cuma pihak kampus yang langsung daftar saja. Tapi pada saat saya itu kita harus menyediakan sertifikat bahasa Inggris pada saat seperti TOEFL, IELTS atau semacam itu. Nah, jadi terus untuk biaya kuliah sendiri berhubung juga karena kampus di sini ada yang namanya Menjo. Jadi untuk saya mulai masuk di sini kan tahun 2019 April. Nah, alhamdulillah sejak masuk itu saya dapat Menjo juga. Jadi untuk biaya kuliah lumayan terbantu dari Menjo tersebut dan dari beasiswa JASO. Nah, kebetulan saya juga ambil part-time job selama kuliah di sini. Dan itu amat sangat membantu sebenarnya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Jepang. Mungkin untuk yang lanjut ke Jepang tapi untuk yang ambil program S3 itu mereka kan kebanyakan tidak punya kelas. Nah, berbeda dengan kami yang program master. Itu kelasnya masih banyak, lumayan banyak untuk mendapatkan kredit lulus, itu lumayan banyak kelasnya. Dan kebetulan kampus saya itu tidak ada internasional kelasnya. Jadi sebagian apalagi untuk jurusan saya itu sensei yang mengajarkan topik mata kuliah dengan bahasa Inggris itu lumayan masih sedikit. Meskipun senseinya bisa bahasa Inggris, tapi karena mayoritas student itu orang Jepang, jadi mau tidak mau kita sebagai minoritas yang menyesuaikan diri dengan kondisi itu. Tapi ada beberapa sensei juga yang berusaha menyediakan kelas itu dalam bahasa Inggris. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik kalau misalnya mau lanjut ke universitas, mungkin kalau misalnya tidak mempunyai basic bahasa Jepang, bisa search atau cari universitas yang memang menyediakan kelas-kelas internasional untuk memudahkan. Terus untuk kehidupan sehari-hari itu mengimprove kemampuan bahasa Jepang, saya lebih banyak terbantu dari part-time job itu sendiri karena lebih banyak berinteraksi langsung dengan orang-orang Jepang, dengan orang-orang Jepangnya itu sendiri. Nah, saya juga sama alhamdulillah juga semester lalu itu dapat tawaran dari salah satu sensei untuk jadi teaching assistant, tapi karena berhubung kampus saya itu ada 3 cabang dan semua kelasnya itu kebanyakan di cabang yang lain, jadi seharusnya saya pergi ke sana untuk mengajar, tapi karena corona jadi akhirnya semua kelas ini belum jalan. Jadi tapi kalau misalnya mau tambah-tambah pengalaman juga lebih bagus kalau memperbanyak link, memperbanyak pergaulan dengan teman-teman di kampus, apalagi dengan sensei-sensei. Kebetulan karena saya join dengan organisasi internasional, mahasiswa internasional di kampus, jadi kemarin itu sempat dapat bisa kenalan sama senseinya pas join organisasi tersebut, makanya ditawari jadi teaching assistant sama senseinya. Jadi mungkin kayak begitu. Oke, terima kasih. Masih banyak sebenarnya, termasuk misalnya bagaimana kehidupan sebagai seorang muslim, makanannya dan sebagainya. Nanti. Iya, Pak. Kasih kesempatan sambil Rafita yang cerita itu nanti.